Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang tes ID 1 dan 2. Ternyata dikejar-kejar, ya kan? Em, di pre-office. Tas 1, tas 2. Tas 1 itu sebenarnya kan ambil antrian, onset ya. Terus di sini panggil antrian onset. Oke, ini untuk pasien umum sama pasien BPJS nggak masalah sih. Di luar pasien mobil JKN. Jadi pasien umum datang, ambil tiket antrian, terus nanti dipanggil. Terus kalau pasien BPJS onset, ambil antrian, terus dipanggil. Nah, yang jadi masalah itu nanti buat ini pasien umum dan BPJS onset. Yang jadi masalah itu nanti kalau pada saat pasien BPJS mobil JKN. Nah, tas satunya itu kan kalau pasien mobil JKN itu tas 1 itu ambil antrian untuk pasien baru. Nah, tas duanya ini nih, tas 2 tanda tanya kan. Nah, kenapa tanda tanya? Karena nanti logik yang kita pakai di sini tuh logik untuk pasien yang belum punya nomor rawat. Nah, sedangkan di sini di mobil JKN pasiennya kan sudah terdaftar tuh diregistrasi, otomatis sudah ada nomor rawatnya. Nah, ini ngambilnya dari mana nih? Tas duanya. Ya, akhirnya kalau tas duanya berarti bukan dari panggil antrian. Berarti paling nanti tas 2. Saya kemarin menginikan merancang untuk mobil JKN itu eh supaya dapat ya tas 1 2. Pas mobil JKN itu yang baru itu mungkin bisa diperhitungkan ya. Nah, ini saya terapkan buat pasien lama berarti tas 1 bisa dari check-in, tapi pastikan check-innya sebelum sebelum ini berarti sebelum dibuatkan SEP. Tas 1 check-in, tas 2 buat SEP. Nah, tas 3 itu nanti kan tas 3 itu berarti panggil antrian poli, ya kan? Tas 4 swab dokter. Ini interpretasi saya ya. Kalau yang ini berarti tas 3 swab, tas 3 SEP, tas 4 yang panggil antrian poli atau swab nih. Nah, kayak gini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena waktu pelayanan sekarang itu, waktu pelayanan poli itu dilihatnya dari tas 2. Dilihat dari tas 2. Nah, akhirnya memang tas duanya kan harus ini, harus ada. Nah, kalau misalnya em, bisa nggak sih tas 2 masuk tanpa ada tas 1 gitu ya? Biar tetap tas duanya yang wajib kan tas 2 nih ya. Nah, kalau misalkan bisa berarti pas yang mobil JKN itu tas duanya kita geser aja jadi check-in. Kalau ternyata nggak bisa, ya berarti tas satunya check-in. Nah, paling seperti itu. Ya sementara seperti ini, saya mau lihat hasilnya dulu gimana ini. Karena memang akhirnya sekarang kan penilaiannya dari tas 2 ya. Kalau tas duanya nggak ada ya waktu pelayanan tidak bisa di ini, tidak bisa dinilai. Oke, nanti logiknya Waduh, ketinggalan dok. ya ini itu nanti ada di jumlah ada di inilah ada di YouTube pembukaannya. Nah, logiknya itu nanti gini, ambil tiket antrian.
Ambil tiket antrian itu nanti kan ada nomor antrian. Dia kan nomor antrian aja kan. Nomor antriannya berapa? Misalkan 001. Pada saat pasien ngambil, ambil tiket nomor antrian kan. Terus di sini kan ada tanggal dan jam ya. Tanggal dan jam. Misalkan ngambil Ambilnya dari mobil JKN, Dok. onset, onset dulu nih. Mobil Oh, JKN onset. nanti di ini satu-satu. Misalkan ngambil 07, ini keyboard saya udah mulai baca nih angka 7. Oke, ambil tiket terus nanti panggil antrian, nomor antrian 001, misalkan tanggal dan jam, dia 10 menit lah ya. Dapat nomor rawat kan? Saya dapat nomor rawatnya 2026 07 sekarang tanggal berapa bro? Tanggal 25 ya, 25. Ini kita belajar logiknya gampang lah ini. Codingannya sudah pakai AI kok. Nah ini seperti ini. Nah berarti nanti yang ini nanti jamnya ini sebagai tas satu kan? Ini tas satu. Yang ini berarti jam ini sebagai tas dua. Ya, tas satu, tas dua. Berarti ini ada tanggal dan jamnya nih. 25 Juli 2026. Nah, seperti ini. Tas satu, tas dua. Ini kalau ini sih pada saat dipanggil dia nomor antrian 001 ini udah dapat ini nih. Udah dapat nomor rawat kan? Nah, ini caranya gimana supaya dia dapat nomor rawat? Ya, ini bisa nanti diupdatekan ke sini, gitu, nomor rawatnya. Logiknya seperti itu. Kayak, nah, yang saya udah jadi tapi seperti ini. Sama aja sih. Ini membuka membuka ini aja, membuka gimana ya? Logiknya seperti apa? Membuka peluang berpikir gitu. Ini sudah dibuat beberapa bulan yang lalu sih ya, setahun yang lalu apa ya? Yang awalnya sih yang buat itu kan dari Mas Aji tuh dari Rumah Sakit Jakabaring. Dia bikin pengambil tiket antrian, terus sama ininya untuk manggilnya. Nah, untuk displaynya, untuk manggilnya tetap nanti di Kansa. Tuh, ini berarti localhost. Nah, itu nanti ada tabel namanya antri pendaftaran. Nah, ya, antri pendaftaran. Nah, di antri pendaftaran ini menyimpan. Oh, ini prefix ya, prefix nomor prefixnya itu kalau misalnya antrian mau dibedakan, ada misalkan A001, B001. Di zaman akreditasi ini kan misalkan A001 ini pasien prioritas, B001 ini non prioritas. Nah, ini sebagai prefix. Nah, terus nanti ini nomor, ini kan dapat nih ya, dapat nomor rawat, jam, tanggal registrasi. Nah, terus nanti ada lagi tabel namanya antri pendaftaran nomor. Nah, ini antri, oh bentar, nomor prefix status loket bentar-bentar. Kok saya salah ya antri pendaftaran? Harusnya di sini tuh ada tas ID 12. Oke, bentar. Sorry, sorry, sorry. Ini harusnya seperti ini. Logiknya nanti di ini lagi. Nah, ini ada antri pendaftaran. Nah, seperti ini sih. Ini tuh nanti akan diisi saat pasiennya sudah dapat nomor rawat. Nah, ini tuh ngisi ini saat kita simpan registrasi. Disimpan di registrasi, tas ID-nya ngambil dari saat ambil tiket, tas duanya saat disimpan registrasinya. Yang mestinya sih harusnya tas duanya itu saat di ini apa namanya saat dipanggil, tapi saat dipanggil kan belum dapat nomor rawat, jadi ya agak susah. Tapi memang jaraknya kan nggak terlalu lama lah, kita ngambilnya dari situ. Kalaupun misalkan mau real itu ya bisa aja
saat setelah dipanggil itu kan nomor rawatnya ada tuh, sudah ada nomor rawatnya. Itu nanti tinggal di send aja. Panggil, send, tapi memang harus baru dulu nanti di Kansanya. Diklik baru dia kan dapat nomor rawat, baru di send. Nah, itu nge-send itu nanti ke kita bisa bikin ini, bisa bikin push push dari Java-nya dibuat ke saya pakai ini lagi sih, pakai semacam dashboard lagi, tapi itu lebih advance. Ini kita bicara ini aja dulu. Oke ya, ntar kita coba yang ininya. Mainnya main ini aja, berarti main dep aja dulu ya. Saya rubah ke data dep dulu. Coba antri pendaftaran, ada antri pendaftaran nomor, antri pendaftaran nomor. Nah ini ya. Nah ini antri pendaftaran nomor itu berarti nanti posisinya itu pada saat ngambil tiket nih, mengambil tiket misalkan yang tanggal yang paling baru, tanggal 6 bulan 2 ya. Ini dia ngambil tiket B4, statusnya nol. Nah, ini seperti ini. Nanti saat dipanggil ngupdate nih, ini dia loket berapa. Kayak nah terus setelah dipanggil, nah ini jam yang di sini, yang B4 ini dia nanti akan masuk ke, coba nanti kita cari yang B4 ya tanggal ini. Masuk ke sini ke antri pendaftaran. B4-nya ada nggak? Oh, nggak ada ya. Nanti akan kami ke sini. Nah, sehingga waktu tas ID 12 aja disimpan. Ya, disimpan di sini. Kapan ngirimnya? Ngirimnya itu bisa nanti lewat servis atau saat pembuatan SEP. Pembuatan SEP kan dibuat dulu, pada saat pembuatan SEP itu kan ada proses kirim antriannya dulu, kode booking dikirim dulu, lalu buat SEP, setelah buat SEP baru kirim tas ID 12 dan tas ID 3 sekalian. Tas ID 12-nya ngambil dari sini. Tas ID 3-nya yang ngirim waktu real saat setelah pembuatan SEP. Nah, seperti itu sebagai tas ID 3. Tapi nanti ini bermasalah lagi di sini ya. Tapi nanti bisa ini, kita bisa pakai if else berarti. Kalau untuk pasien yang sudah ada nomor kode booking di referensi pendaftaran mobil JKN, nah tas ID 12-nya dibuat seperti ini. Tas ID 3-nya itu nanti pada saat panggil antrian Polri, berarti nanti ada perbedaannya di situ. Gitu ya. Oke, ini seperti apa? Oke, saya coba yang di ininya berarti kita coba jalankan dulu ya. Coba ini yang penting sudah ada chat di sini. Mana chat nih? Cloud code nih. Bentar, bentar, bentar. Tutup dulu ya dulu. Coba pahami order MRS untuk file INV-nya buat ke dev saja. Coba ya saya geser dulu ya. Atau ini stop share dulu. Localhost, username, database. Database-nya apa database-nya? Database-nya, oh ya,
Dan saya tak cek dulu INP-nya masih ini nggak sih? Ini teman-teman bisa bisa buat sendiri sih sebenarnya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kalau saya buatnya pakai ini pakai web buat displaynya. Ininya em, ini sudah ini ya. Ininya sudah Nggak ada layar, Dok? belum belum Oh, belum belum. di ini belum di share memang. Saya lihat dulu INP-nya takut ke production. Ini kalau sini sini saya pakai ini sih pakai Golang. Backendnya pakai Golang, terus front endnya ini pakai bukan Next.js, React ya. React itu framework ya, library. Kalau Next.js itu framework. Next.js itu framework yang pakai React. Nah, berhubung awalnya sudah pakai React, saya ya sudahlah ini dilanjutin pakai React. Ini ya, seperti ini. Coba jalankan projectnya. Nanti kita buka display antrian ya. Yes. Kemarin sudah di testing di dua rumah sakit di Kota Bekasi. Tas ID 12-nya aman. Itu pakai antrian yang bawaan itu ya, Dok ya? Apa bikin sendiri, Dok? Bikin sendiri. Kalau yang bawaan kan belum masuk tas ID 12 itu. Oh, Kan nggak menyimpan ke ini. Nggak menyimpan ke database itu. Ya kalau mau pakai yang yang original sih bisa aja, tapi nanti tambahkan. Berarti harus bisa nyimpan di database. Terus pada saat dipanggil harus mengupdate nomor rawatnya. Kayak gitu. Ada setting, ini localhost front end-nya di mana nih front end-nya? Front end-nya bentar. Oh ini ya 5173. Coba kita cek ya. 5173. Oke, ini tuh ada namanya ambil antrian. Nah ini seperti ini ya. Ambil antriannya itu nanti ada A sama B. Nah A001. Ini bisa auto print sih. Kayak kita coba cek. Dia masuk nggak sih ke sini? Ke antri pendaftaran nomor. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Nah, dia masuk ya. Nah, ini udah masuk nih. Oke nih ya. Tanggal 25. Terus kita ambil lagi antrian B001. Refresh. Nah, masuk ya. Oke. Sip. Ambil lagi. Ambil lagi. Kalau struknya kayak gimana ya? Di sini dijelaskan. Nah, kayak gini ya bentuk ini. Oke, kita cek. Refresh. Nah, ini ya. Berarti tinggal nanti ke tabel antri pendaftaran. Nomor rawat jam harusnya antri pendaftaran nggak seperti ini sih. Iya, saya tunjukkan displaynya dulu. Display, display antrian. Nah ini display antriannya seperti ini. Nah nanti kita manggilnya di mana? Manggilnya yang di sini. Kita coba panggil. Nah ini kan prosesnya seperti ini kan. Ini dia udah dapat nomor rawat kan, ini baru nih. Ini kita panggil nih. Next call. Nah ini kan A00A.
A1 di loket satu kan ini udah nah, bisa aja pada saat next call kayak gini nih bisa langsung mengirimkan. Ini udah berubah belum? Oh, oke. Kenapa dia belum berubah? Nomor antrian A001. Silakan menuju ke loket 1. Ntar ini live ya. Live. Dia udah nyambung sih. Tapi nyambungnya kemana coba? Kita coba lagi ya. Harus refresh dok ya? Nggak harus request. Ini nggak nyambung aja nih. Ini ngetes aja. Ini kalau kenapa saya pakai React? Karena dia sudah ini. Sudah real. Kalau PHP murni ya harus refresh. Kalau mau PHP yang ini pakai Laravel itu nanti pakai Laravel Reverb. Dia bisa ini. Ini karena belum nyambung aja nih. Kita coba kita cek ya masalahnya di mana. Delay. Apa delay? Enggak delay. Harusnya enggak delay. Karena memang ini nanti pakai pakai WebSocket ya di sininya. Jadi saat diklik dari sini dia akan mengirimkan. Nah, kita tinggal cek kodenya aja. Kayak ini dari sini. Oke, untuk pemanggilnya saya pakai tombol next call di DLG reg. Tapi masalahnya belum nyambung ke display. Nah, itu yang sudah nyambung itu yang di sini. Ada salah satu project yang sudah nyambung. Ini suruh dipelajari sama AI-nya. Kemarin aja waktu di Jakarta itu kalau nggak mainan AI ya nggak bakal selesai. Itu Ada kena token nggak dok? Pakai itu AI. ya bayar lah bro. Wih. Nggak Bayar juga ada tokennya kalau nggak salah. Ya. nggak ya pakai token. Saya pakai Cloud Max yang $100 sebulan aman. Nggak habis itu. Ya pakai sendirian mah nggak habis lah. Belum nyambung ke display. Coba bandingkan dengan kalau yang pakai Pro ya setiap sejam 2 jam harus nunggu. Bandingkan dengan yang sudah jalan. Di oke gitu aja. Untuk database-nya di dev database devnya itu apa namanya nih? Sekarang kayaknya buat ini udah kebutuhan sih. Kalau Kebutuhan karena kalau cuma manual doang mau sampai kapan? Nggak bisa. nggak bisa PHP. ngikutin zaman. Iya, nggak bisa. Hah, pasti ketinggalan itu. Ya Ketinggalan sekarang kayak bener. kayak bikin 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 pom itu pom sederhana kayak surat sehat, surat sakit itu seharian itu bikinnya 4 jam lah minimal. Normal, manual ya, manual. Manual, saya pakai AI itu cuma 15 menit jadi itu. Kemarin suruh buat surat apa ya? Surat keterangan skabies. Surat keterangan skabies itu kan ya mirip-mirip surat sehat lah. Ya udah, pakai template surat sehat ini buatkan seperti ini. Nanti buatkan hasil cetakannya. Ditunggu 15 menit beres. Makanya orang rumah sakit kan terheran-heran. Ekspres bener katanya kan. Tahu terus Pakai masukin masukin riwayat perawatan juga misalkan bikin pom nih. Awal keperawatan medis misalkan hemodialisa gitu ya. Masukkan riwayat cepet juga, tunggu aja. Makanya saya bisa bikin 21 tuh sehari. Ya 21 itu pagi-pagi 7, siang 7, malam 7, tapi jadi 21. AI-nya pakai apa dok? Cloud Max. CloudMax. Mm-mm. Itu pernah kehabisan token nggak dok? Kenapa? Kehabisan token. Yang Max mah enggak, aman. Itu berapa emang per bulan dok? $100. $100 berapa? Ya Satu Nomor antrian 2 juta lah. 2 juta. A001. Ya iya Silakan wajar dok. menuju ke loket 1. Ya kan sesuai kebutuhan.
Itu Kalau mereka keuntungan, betul. makanya kalau misalkan ke rumah sakit, misalkan ada yang bikin form, ya, ya jangan cepet-cepet inilah. Misalkan butuh waktu 3 hari buat bikinnya, gitu kan. Nah itu kan yang pakai yang pro pun itu bisa. Ya tapi kalau kayak saya kan, kalau pakai pro, saya banyak ngelamunnya jadinya. Kalau orang rumah sakit kan enak. Misalkan udah habis token nih, ya udah ke lapangan ngecek apa, ya. Nanti hidup lagi tokennya, gitu. Per 5 jam biasanya ya. Per 5 jam, makanya. Tapi nanti bikin ini aja, ada informasi baru ya. Tapi yang lokal saya belum ini ya, belum nemu yang kemarin yang cocok itu baru Wen 3.5. Tapi karena GPU saya cuma Piram 16, jadi akhirnya nggak saya lanjut lagi. Bisa sih berhasil, tapi agak lama. Sekarang tuh ada dari itu kan dari Nvidia itu kan dia ngeluarin ini eh Spark kayak gitu lah, di Nvidia Spark ya, Spark. Tapi dia belum muncul sih ininya. RTX Spark dia jadi nanti pakai yang dari prosesor itu kan ada Unified Memory 128, mau dijual Hmm. berapa tuh? Mungkin sekitar 100 jutaan atau apa gitu ya. Nah, Wah, gila. AMD juga dia ngeluarin Oh AMD iya, jadi 128 Unified Memory. bener. Nah, ini. Jadi kita gak usah langganan, lokal sendiri, AI sendiri dok ya. Nah, itu ada ternyata PC-nya sudah ada ternyata dan murah. Kata saya, wih Hah, murah ini. murah. GMK Tech Evo versi 2 40 juta. Oh, 112 lah. 88 GMK Tech. 102. Kemarin 40 loh katanya bentar-bentar. Oh, ini masih murah lah segini mah. 85. Saya kira kalau 40 saya beli nih. Dia itu AMD, dia sudah pakai, coba lihat ini digoreng lagi nih harganya ini. Oh, ini yang 60 juta ini ya AI superkomputer nih. Ini dia berapa sih? Tapi sekelas rumah sakit mah bisa beli aja nih. Bisa. Nah, ini 128 nih Unified Memory. Murah lah harga segini mah. Jadi eh Investasi dok ya. kalau saya beli kemarin 28 yang pakai PC biasa sih, PC gaming biasa rakitan. Wah, ini harus nabung lagi, bro, berarti. Ya sudahlah nantilah. Ini kayaknya jadi inceran juga nih. 64 Iya, giga. tandain, tandain. Coba bentar. Ini oh dia baru keranjang doang ya. Ini cuma oh ini nih RAM-nya 128. Oh 100 ternyata. Berarti memang Wah, masih ini RAM 64 itu kalau rakit biasa. Oh ya piramnya ya. Ini kan dia piramnya kalau 128 ini kan misalkan pakai itu Linux yang nih. dibutuhin dok. Pakai Linux 16 giga berarti 28 lah pakai Linux. Bisa bisa 100 kan yang dipakai. Coba GPU VRAM 96, nggak ada VRAM 64 nih, harga berapa ya? Daripada beli GPU VRAM 64 harganya mahal, ini 15, nggak mungkin 15. Nggak ada malahan barangnya ya. Yang paling ini nih Jangan Asus yang ROG mini. ini nih Astral nih, ini berapa ini? Mending yang gede dok, kalau bisa mah. Oh kan Asus ROG Astral aja 100 juta kan cuma GPU-nya doang. Berarti kalau Iya, beli beli yang tadi cuma harga segitu mah masuk akal lah. masuk akal. Tapi Masuk akal. kecil dok, Apanya? cepet panas. Oh, oh ya itu nanti dimasukin AC aja lah bro. Lebih baik kalau buat server yang gede kalau bisa mah ya. Apalagi Ya, AI ya. ya kalau kalau itu kemarin sempat ada tawaran juga sih. Itu kan tokonya ada di Bekasi tuh. Harga berapa dia? Harga 50 harga berapa? Tapi second di Mayana itu. Hmm. Second itu. Second tapi bagus barangnya. Oh, Pernah tahun berapa? banyak yang Tokennya udah beli itu. lama dok. Tapi Udah banyak yang beli beli. server di sana. Harga 6 juta 7 juta kondisinya bagus. Ya kalau rumah sakit yang nggak punya duit ya pakai itu gitu loh. Kalau rumah Ah, sakitnya ah, ah. punya duit ya bisa yang lain. Nomor Nah, undian A003. Silakan menuju ke loket satu. nah, udah nyambung kan? Nyambung. Sudah nyambung kan? Nah, saya nggak usah nggak saya refresh nih ya. Yang Coba base kan. lagi.
Nomor Iya antrian kan? Ya, mantap. 001. Amin, aman kan? Silakan Oke. menuju ke loket 1. Oke, terus eh, tinggal di tombol simpannya. Formnya dok. Cek di tombol simpan. Cek di tombol simpan skripnya. Oh ini. Kan formnya ada di rumah sakit THB itu loh, bro. Saya kan ngambil rumah sakit THB. Kalau yang ininya sih, yang di grup kan pernah tak share juga. Tapi memang versi versi ininya belum ya, versi yang ini Masih nih. antrian belum? Yang antrian udah pernah. Tapi saya nggak ngecek nih, udah fix atau belum. Update dok, update. Nah ini kan satu bendel loh. Ini tuh satu bendel ini. Jadi kalau yang di Man, sini malah mau dibuat ini, sudah saya kasih modul ini, modul text to speech buat di swap. Nah ini kayak dashboardnya juga kan. Nah seperti ini lumayan lengkap sih. dari mana ini? Apanya ya bikin lah bro. Oh, Rawat inap, dashboard rawat jalan, rawat inap. oh dashboardnya aja ya. Enggak, ada ininya juga. Ini kayak misalkan data RM. Data RM itu apa nih? Pengkajian dewasa, coba ya. Nah ini kan dikasih mikrofon nih. Oh, Panas, batuk, pilek. Nah kan masuk kan? Ya kan? iya iya Tuh kan? Tapi memang masih ini kan? Badan demam. Nah kan? Kayak gitu. iya. Jadi harapannya nanti bisa pakai tablet nanti yang itu di tablet atau dipakai komputer pun pakai mikrofon. Jadi mereka enak nanti pas ngisinya. Hmm. Oke, coba kita tes lagi, cek lagi. Ini pakai apa dok? PHP full? Apa bukan Reak, Laravel bukan ya? Reak. Mau pakai React. PHP saya pakainya Laravel, tapi bukan buat yang ini. Ada proyek yang lainnya pakai Laravel. Lebih berat Laravel kan ya? Ya katanya ya ya lebih berat Laravel. Tapi kan Tapi lebih di, aman sih pakai Laravel. ya kalau masalah aman tidak aman mah gampang lah. Kalau masalah aman tidak aman tinggal dicek aja. Nanti cek aspek keamanannya. Nanti dia tutupin keamanannya. Begitu. Ini seperti ini. Nanti tinggal di ini ya. Tinggal di tombol ini aja. Ini kalau mati berarti habis token nih. Habis ini. Itu nanti ada di DRG Reg untuk simpanannya. Rumah sakit mana? Rumah sakit. Nah ini. Itu nanti di DRG Reg. Di tombol simpannya. Itu ada ke antri pendaftaran. Jadi kodenya itu disimpan di setelah insert registrasi kalau nggak salah. DLG Reg. Nah, dari situ nanti tinggal berkreasi aja, dimasukin di ini, di pada saat pembuatan SCP, dimasukin juga ke ini, ke service entry pendaftaran. Nah, di sini ya, ini buton panggil berikutnya string, bisa antrian, oh, oke. Antri pendaftaran, select tone, oh ini ya, langsung di ini ya, langsung pada, oh benar saat manggil langsung di ini. Langsung di update. Oke, seperti itu. Habis kayaknya. Nanti saya beresin dulu nih, beresin kodenya nanti kalau misalnya itu di-share lah ya. Oke, terima kasih. Habis Jum. Siap, Semoga makasih dok. bermanfaat. Yuk, Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.